Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan mengenai gugus fungsi. Berikut ini nama anggota kelompok kami. Yang pertama Octavia Sriwindari, yang kedua Okta Karisma, yang ketiga Riko Adiputra, yang keempat Sulis Susanti. Berikut ini jenis-jenis isomer. Secara umum isomer dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama isomer kerangka, yang kedua isomer ruang. Isomer kerangka itu sendiri terdiri dari 3 macam isomer, yaitu isomer posisi, isomer gugus fungsi, dan isomer kerangka. Sedangkan isomer ruang dibagi menjadi dua, yaitu isomer geometri, isomer optis aktif. Berikut ini jenis-jenis gugus fungsi. Yang pertama haloalkana. Haloalkana merupakan turunan dari alkana, di mana satu atau lebih atom H diganti oleh atom dari halogen, seperti X sama dengan F, Ci, Br, I. Tata cara menetapkan nama IUPAC dari haloalkana. Yang pertama, cari rantai induk atau rantai utama dari haloalkana. Yang kedua, menyebutkan nama halogen sebagai cabang dari bromo, kloro, fluoro, atau lodo. Yang ketiga, penamaan dimulai dari halogen yang memiliki reaktivitas yang lebih tinggi, seperti F lebih besar dari Cl, Cl lebih besar dari Br, dan Br lebih besar dari I. Yang kedua yaitu tentang alkohol. Alkohol memiliki sistem IUPAC dalam tata nama alkohol menggunakan kaidah atau aturan sebagai berikut. Pertama, tentukan dulu rantai karbon terpanjang yang mengandung gugus hidroksil atau OH. Rantai tersebut kemudian menjadi rantai utama yang diberi nama sesuai dengan nama senyawa alkana dengan mengganti akhiran A dengan OL. Contoh yang terdapat pada gambar pada slide PPT berikutnya. Selanjutnya yaitu tentang ether. Ether memiliki sifat dan reaksi. Yang pertama, titik didih ether lebih rendah dari alkohol, karena pada ether tidak ada ikatan hidrogen sehingga mudah untuk menguap. Yang kedua, ether bersifat sedikit polar, akan tapi kurang polar dibandingkan alkohol, ester, dan amida. Reaksi ether. Pertama, di pembakaran, ether mudah terbakar membentuk gas karbon dioksida atau CO2 dan uap air. Yang kedua, reaksi dengan logam aktif. Ether tidak dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na. Hal ini dapat digunakan untuk membedakan alkohol dan ether. Yang ketiga, reaksi dengan PCl5. Ether bereaksi dengan PCl5 tapi tidak membebaskan HCl. Reaksi dengan hidrogen halida. Ether terurai oleh asam halida terutama HL. Berikut ini dapat dilihat pengertian dari alkana. Jika ingin mengetahui lebih lanjut mengenai tata nama IUPAC, sifat haloalkana, kegunaan haloalkana, dapat diklik di kalimat-kalimat berikut 1, 2, dan 3. Berikutnya alkohol. Alkohol adalah senyawa turunan alkana memiliki gugus fungsi OH. Pengertian lebih lanjut dari alkohol dapat pada kalimat 1, 2, dan 3. Dapat diklik. Dan ether. Ether adalah suatu senyawa organik mengandung gugus R, O, R. Dapat berupa alkil maupun alil. Nah, pengertian lebih lanjut dapat diklik dari tata nama, sifat-sifat, kegunaan ether berikut. Berikut ini perbedaan reaksi alkohol dan ether. Alkohol dan ether merupakan isomer gugus fungsi. Selain dapat dibedakan melalui sifat fisiknya, kedua golongan senyawa ini juga dapat dibedakan dengan mereaksikan zat tersebut. Beberapa reaksi yang dapat digunakan untuk membedakan kedua senyawa di atas antaranya
logam Na, pH, dan oksidator. Alkohol dan eter disebut pasangan isomer fungsi karena kedua senyawa tersebut memiliki rumus molekul sama tapi gugus fungsinya berbeda. Karena gugus fungsi alkohol dan eter berbeda, maka sifat-sifat alkohol dan eter berbeda juga. Perbedaan alkohol dan eter dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini. Berikut ini sifat dan reaksi eter yang telah dijelaskan di slide sebelumnya. Thank you. Sekian penjelasan dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.